Alhamdulillah, masa sama kita menjadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, kaumnya sebenarnya akan bertahingga mereka semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, berikan umur yang panjang, membuatkan kita mengisi nikmat tersebut dengan ibadah kepada Allah. Semoga diberikan kekuatan selalu untuk bisa mengisi hal-hal yang baik dalam hidup kita sebagai wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para ikutnya di setiap jalan selanjutnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapat syafaat dari Allah. Amin. Hadirin yang sekalian, mari sama-sama kita buka acara kajian subuh hari ini yang sama-sama kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai jadwal Bapak Ustaz Muhammad menyampaikan tentu mari kita simak bersama apa yang akan disampaikan beliau, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas, karena misalnya kalau pada saat sekarang ada waktu yang masih luang kita bisa main dulu. Begitu Pak Ustaz, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati para asatidz, sesepuh, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, karena pada kesempatan ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk beribadah. Salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang bulan lalu kita membahas tentang syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada 6. Ada 6 ya. Kalau syarat syahadat la ilaha illallah itu ada 7. Syarat syahadat Muhammadur Rasulullah ada
Nah, yang pertama, mengakui kerasulan atau risalah dan meyakininya di dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan secara lisan, termasuk di dalamnya adalah berzikir dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengikutinya dengan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah serta meninggalkan kebatilan yang dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat, membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, hal-hal yang gaib, baik itu terjadi pada masa lampau maupun terjadi yang akan datang. Yang kelima, mencintainya melebihi cinta kita terhadap diri kita, terhadap harta kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, dan terhadap seluruh manusia. Yang keenam, mendahulukan perkataannya atas segala perkataan setiap orang serta mengamalkan sunnah-sunnah. Nah, itu ada 6 ya. 2 itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita memasuki yang ketiga, syarat syahadat Muhammadur Rasulullah yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Adalah mengikuti dengan mengamalkan ajaran yang telah dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah dilarangnya. Itu yang ketiga. Dalam bahasa yang sederhananya itu adalah mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perintah mentaati yang bersifat perintah Rasulullah maupun mentaati yang bersifat larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentaati, itulah syarat syahadat Muhammadur Rasulullah yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep pemikiran kita tentang hal ini itu adalah taat apa yang Rasulullah SAW perintahkan, itu kita taati. Apa yang Rasulullah SAW larang juga kita taati. Dan perlu kita memahami bahwa ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu tidak mendegradasi ketaatan kita kepada Allah. Tidak mungkin orang itu karena ingin mengimplementasikan syahadat kepada Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW, baik itu perintahnya maupun larangannya, lalu secara serta-merta, baik itu seluruhnya maupun sebahagiannya,
itu menjadi hilang atau berkurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ketaatan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perpanjangan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk operasional daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Lalu bagaimana melaksanakan sholat? Apakah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rinci sholat di dalam Al-Quran? Enggak. Tetapi rincian sholat itu ada di dalam perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang saya katakan tadi, bahwa seseorang yang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara otomatis dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada merupakan bentuk operasional daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan puasa. Bagaimana cara melaksanakan puasa? Kita taat banget ingin melaksanakan puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Oke, saya mau berpuasa. Tapi bagaimana caranya? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kaifiyah, bagaimana cara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara melaksanakan puasa itu. Begitulah seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, maka cara mengeluarkan zakat, berapa jumlahnya dan seterusnya, itu adalah ada di dalam perintah Rasulullah SAW. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka cara melaksanakan ibadah haji dan umrah ada di dalam perintah Rasulullah SAW. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulullah SAW itu adalah bersifat mutlak. Sebagaimana mutlaknya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-rasul kalian. Taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bersifat mutlak. Ketaatan yang tidak harus mempertuhankan. Karena ada di antara kaum yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, menerjemahkan ketaatan itu adalah harus mempertuhankan. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyetir bagaimana orang-orang Yahudi mempertuhankan Uzair dan bagaimana orang-orang Nasrani adalah mempertuhankan Isa. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31 dan ke-32, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketaatan yang salah kepada nabi-nabi mereka. Dengan alibi dia mentaatinya, tetapi dia melampaui haknya, yaitu dia mempertuhankan.
Dengan bahasa mereka apa? Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzairu binillah wa qalatin nasara al-masihu binillah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl fa'atahum qatalahumullah anna yufaku. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Dan berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih adalah anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Ini adalah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka dengan meniru ucapan-ucapan orang-orang kafir terdahulu. Mereka menerjemahkan ketaatan itu dengan cara mempertuhankannya. Mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan mempertuhankannya. Mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak mempertuhankannya. Apa yang bukannya lebih mantap? Supaya kita taatnya lagi mantap, kita pertuhankan. Nah itu. Ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dia tetap sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iya kita mempertuhankan. Jadi ketaatan itu adalah menyatu. Tetapi di dalam hal mempertuhankan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mempertuhankannya itu menyatu dalam rangka ingin menyatukan ketaatannya. Walaupun pada dasarnya seseorang yang menyatukan, mempertuhankan, menyatukan ketuhanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus juga kepada nabinya, maka sungguh di situlah letak kedurhakaannya. Di situlah letak penyimpangannya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketaatannya, bukan mempertuhankannya, bukan ketaatannya. Kita memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatukan ketaatan tetapi mempertuhankannya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itu tadi hak sekaligus hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita, sekaligus juga kewajiban kita kepada Rasulullah SAW itu yang 6 tadi, syarat syahadat. Itu adalah haknya Rasulullah SAW untuk kita tunaikan, sekaligus juga menjadi kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Tidak ada mempertuhankan di sini. Yang ada adalah mencintainya, membenarkannya, mentaatinya, dan seterusnya.
yang jumlahnya ada 6. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat yang keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketaatan yang terpisah-pisah. Saya maunya taat sama Allah aja supaya tauhid saya lebih mantap. Saya tidak mau taat kepada manusia lain, termasuk kepada Rasulullah SAW. Itu pemahaman itu adalah salah. Ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu adalah menyatu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi lanjutan daripada surat At-Taubah tadi. Bagaimana praktek ketaatan dan praktek mempertuhankan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dengan kesesatan yang luar biasa. Apa itu? Di dalam ayat 31-nya. Tadi ayat 30-nya bunyinya wa qalatil yahudu Uzair banillah wa qalatin nasara al-masih ibnillah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qaulahum alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Itu ayat 30. Ayat 31-nya adalah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang alim terdahulu serta rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah dan Masih ibn Maryam. Jadi ketika dia mempertuhankan nabinya, maka disitulah letak ketidaktaatannya kepada nabinya dan ketidaktaatannya kepada Allah. Kenapa? Karena nabi mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan itu. Jadi yang saya katakan tadi, kalau kita mempertuhankan bukannya lebih mantap ketaatan kita, ya salah. Karena alasan mereka agar supaya lebih ketaatannya lebih mantap kepada Uzair dan lebih mantap ketaatannya kepada Isa, maka dia mempertuhankannya. Jadi menyatukan ketuhanannya dalam zat yang berbeda. Makhluk dan pencipta dijadikan sebagai satu yang dipertuhankan. Islam memerintahkan menjadikan Rasulullah SAW sebagai makhluknya, utusannya, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, satu ketaatan.
mempertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya bisa, bisa. Kan begitulah yang diperintahkan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter mereka itu dengan mengatakan mereka menjadikan sebetulnya dia tidak mempertuhankan Allah, menyatu dengan nabinya, tetapi sesungguhnya dia adalah mempertuhankan orang-orang alim terdahulu di antara mereka dan mempertuhankan rahib-rahib mereka selain daripada mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Masih Ibnu Maryam. Ya. Kenapa? Karena perintah, baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Isa dan Uzair itu kepada mereka itu adalah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrik. Mereka itu tidak pernah diperintahkan apapun kecuali hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ilahan wahidah, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa subhanah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanah, Maha suci Dia. Amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka musyrikkan, dari apa-apa yang mereka persekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan bahwa dia tidak mempertuhankan Allah, sekaligus juga dia tidak mempertuhankan Isa bin Maryam. Yang dia pertuhankan itu adalah rahib-rahib mereka. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya di Madinah, ada seseorang yang pada akhirnya dia menjadi sahabat utama terhadap Rasulullah SAW, yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu adalah ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Kebetulan Adi bin Hatim ini dia menjadi penganut Nasrani, sehingga dia lari kabur dari Madinah menuju Syria karena dia tidak ingin bertemu dengan Rasulullah, karena kalau ketemu dengan Rasulullah pasti disuruh masuk Islam. Dia ngumpet lari ke Syria. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW itu mengislamkan adiknya, ditanyakan, kemana abangmu? Dia lari, Rasulullah lari ke Syria karena dia tidak mau bertemu dengan engkau, takut disuruh masuk Islam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada ekspedisi pedagang yang berangkat ke Syria untuk mencari Adi bin Hatim. Ketemu Adi bin Hatim. Oh ya Adi, pulang, disuruh pulang. Sama siapa? Sama Rasulullah ke Madinah. Antara iya apa enggak, mau enggak, keluarganya enggak ada. Keluarganya ada di Madinah. Sendirian di sana. Syria. Akhirnya enggak betah juga dia lama di sana. Akhirnya pulang ya, ke Madinah. Bertemu dengan Rasulullah SAW dengan kalungnya besar, kalung gede, terbuat dari perak. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Adi,
engkau dan kaummu itu adalah ittakhazu ahbarahum. Engkau telah menjadikan orang-orang alim terdahulu wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Engkau telah menjadikan orang-orang alim di antara kamu yang terdahulu dan rahib-rahib kamu itu menjadi Tuhan. Kata Adi bin Hatim, enggak, saya tidak mempertuhankan mereka. Dia mengelak. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bala, benar, kamu tidak secara langsung menyembahnya. Tetapi kata Rasulullah, innahum harramu alaihim al-halal. Innahum harramu alaihim al-halal wa halu lahumul haram. Kamu rahib-rahib itu, dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahib-rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kamu taat kepada mereka. Jadi sebetulnya mereka itu tidak mentaati nabi mereka yang dia pertuhankan. Yang dia taati itu adalah para orang-orang alim terdahulu mereka dan rahib-rahib. Semua nabi termasuk Isa, termasuk Musa, ya Rasulullah SAW mengharamkan apa? Makan babi. Diharam. Semua nabi mengharamkan babi. Tetapi mereka menghalalkan. Yang istiqomah mengharamkan babi sampai dengan hari ini, ya kita, umat Islam. Nabi-nabi mereka mengharamkan minum khamar, arak yang memabukkan. Yang istiqomah dalam mengharamkan itu sampai dengan hari ini, Islam. Mereka tidak. Nabi-nabi mereka mewajibkan kepada wanita-wanita mereka untuk menutup aurat. Satu-satunya ajaran yang istiqomah sejak lahirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam mewajibkan wanita-wanitanya untuk menutup aurat, pakai jilbab, pakai kerudung, itu adat Islam. Sementara mereka membiarkan. Nabi-nabi mereka memerintahkan kepada setiap pengikutnya untuk berkhitan, sunat. Yang istiqomah melaksanakan sunat itu adalah umat Islam. Sampai dengan hari ini ada nggak yang belum sunat? Semuanya udah pada sunat. Kecil pun sudah disunat. Mereka tidak melakukan. Siapa yang memerintahkan itu? Mereka, para rahib-rahib itu adalah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di situ letak perbedaan. Karena itu kita jangan menjadi orang yang menjadikan alibi ketaatan dengan mengikuti ulama-ulama ulama-ulama jahat yang ada memang mengajarkan kesesatan kepada kaum muslimin, lalu kemudian kita mentaati mereka, pada sesungguhnya kita mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terjaga, dijaga. Sudah 14 abad lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Tapi kita masih istiqomah memelihara kemurnian daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani itu hanya 250 tahun ditinggalkan oleh Isa putra Maryam, 250 tahun. Lalu kemudian mereka dengan konsili muktamar mereka menobatkan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Hanya 250 tahun ditinggalkan oleh nabi mereka, penyimpangannya sudah begitu jauh mereka lakukan, kesesatan sudah begitu jauh mereka lakukan, baru 250 tahun. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir untuk meluruskan keyakinan itu setelah 571 tahun, ditambah dengan masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun. Berarti 600 tahun baru itu bisa benar. Yang mau ikut kepada kebenaran, yang tidak mau ikut kepada kebenaran, mereka tetap kepada kesesatannya sampai dengan hari ini. Itulah yang kita syukuri, Pak. Kita ditinggalkan oleh Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kita mau seperti memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang ajaran, taat melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat sehingga kita mampu menjaganya sampai dengan hari ini. Nah, itulah makna yang ketiga, bahwa syarat syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan mentaatinya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hal-hal yang gaib, baik itu yang telah terjadi pada masa lampau maupun yang terjadi yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membenarkan, kita meyakini informasi, kabar yang disampaikan oleh Rasul yang bersifat gaib. Gaib itu artinya apa sih? Nggak kelihatan. Gaib. Di sini ada malaikat nggak di sini? Malaikat ada nggak? Ada nggak? Ada, banyak sampai keluar orang ke jalan. Malaikat sesek ini tempat ini. Malaikat. Tapi dia gaib. Nggak kelihatan. Tugas kita, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW mentaatinya, membenarkannya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu hal yang gaib, baik dulu maupun yang akan datang. Apa yang dulu?
kita mengetahui, memahami tentang bagaimana kisah-kisah para rasul. Kisah-kisah para rasul. Bagaimana Nabi Ibrahim itu memperjuangkan agama Islam. Bagaimana Nabi Nuh dengan peristiwa banjir bandang, sehingga dari keluarganya termasuk anaknya menolak untuk mengikuti Nabi Nuh. Enggak kelihatan semua itu oleh kita. Kita mendapatkan sejarahnya. Dari mana sejarah itu? Dari mana informasi itu? Informasi itu ada dua, Pak. Informasi sejarah itu ada dua. Yang pertama adalah kisah Israiliyat. Kisah yang turun-temurun. Bahwa dulu begini, ceritanya seperti ini, nabi ini dulu begini. Dari mana informasi itu? Dari turun-temurun. Apakah itu benar? Kadang benar, kadang enggak. Namanya kisah Israiliyat. Ada juga kisah Rasulullah SAW mengkisahkan tentang perjuangan pendahulu-pendahulu mereka. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Rasulullah SAW. Itu Rasulullah yang menceritakan kisah dari lisannya Rasulullah SAW. Itu benar, pasti benar. Dan kita meyakini kebenarannya selagi periwayatannya itu adalah sahih. Tetapi kalau kisah Israiliyat itu adalah kisah yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, katanya, mungkin benar, mungkin juga salah. Tidak ada yang mengkontrol tentang keaslian perawiannya. Dan itu merupakan perjalanan kisah yang panjang sekali. Bayangkan kalau misalnya kisahnya Nabi Adam diambil dari kisah Israiliyat. Berapa ribu tahun yang lalu cerita ini terus disusun sampai kepada kita hari ini. Tapi bagaimana ada shortcutnya itu? Kisah itu adalah keluar dari Rasulullah SAW, lalu kemudian dirawikan oleh para ulama hadis dengan kesahihan perawiannya, sehingga itu yang kita tahu hari ini, meskipun sudah 1400 tahun yang lalu. Kisah itu kan setelah dirawikan para ulama, itu kan tidak dikarang ulang ceritanya, tetapi dicetak ulang daripada sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama kita dengan perawian hadis yang sahih. Dicetak ulang, bukan dikarang ulang. Itu kisah terdahulu. Lalu kemudian mempercayai, mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersifat gaib yang akan datang. Wah, ini dia ini. Mengimani hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang akan datang. Disinilah dipertaruhkan keimanan kita. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang apa yang terjadi ketika malaikat maut datang menghampiri kita.
Kita semuanya tidak pernah mengatakan, oh benar Nabi itu benar, saya benar kemarin didatengin sama malaikat, benar kata Nabi. Gak ada. Gak ada di antara kita. Apalagi membenarkan dengan kesaksian kepala kita sendiri, mengatakan kepada orang lain, harusnya kamu percaya tuh bahwa di kuburan itu, di kubur nanti itu ada malaikat yang nanya-nanya. Kalau nggak percaya, nih saya sendiri udah menyaksikan, saya kemarin itu masuk kubur, terus saya bangun lagi, hidup lagi, kan nggak ada. Jadi keyakinan kita, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa ketika seseorang itu masuk kubur, lalu kemudian ditimbun, orang terakhir meninggalkan kita dari lingkungan pemakaman, lalu kemudian ada orang yang datang, bukan orang, sosok yang penampakannya itu berbeda di setiap orang. Ada yang memandangnya itu sebagai orang yang baik-baik, ada juga yang melihatnya dengan sosok yang jahat. Mana Rabbuka, siapa Tuhan? Ma imamuka, apa yang kau imani? Man nabiyuka, siapa nabi? Aina kiblatuka, di mana kiblat? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ditanya. Ini gaib dan akan terjadi pada setiap orang. Tidak ada satupun orang yang tidak mengalami peristiwa ini. Tidak ada. Dan kita tidak bisa lari dari apa? Tidak bisa lari dari peristiwa itu. Karena ada anekdot. Anekdot itu kisahkan yang cerita itu Ustadz Saadat ya. Saat Latif cerita ada orang yang takut banget dengan pertanyaan malaikat, takut sekali, tidak ingin bertemu dengan kalian malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya dia ngomong sama anaknya, nak, saya nanti kalau meninggal jangan dibungkus kain kafan. Karena kalau saya dibungkus kain kafan, nanti pasti malaikat tahu. Dan saya pasti ditanya. Terus gimana Pak? Saya dibungkus pakai daun aja. Jadi malaikat nggak tahu. Nah, dia orang Bugis itu, makanan orang Bugis itu ada namanya gogos. Gogos itu adalah ketan yang dibungkus daun, kemudian untuk mematangkannya itu dibakar. Dibungkus pakai daun. Kasih daun. Ini belum dicerain udah lucu nih. Malaikat datang, lah, ini kok bukan orang, ini kok gos ini, enak ini. Bakar, langsung bakar aja, enak ini. Ini ceritanya ada saat. Jadi memang betul nggak ditanya, tapi langsung kepada finishingnya. Kalau dibungkus pakai kain kafan kan ditanya dulu, siapa Tuhanmu,
siapa nabimu, apa kitabmu, dan sebagainya. Tanya dulu. Kalau yang nggak pakai ditanya. Jadi dia menghindari pertanyaan, tetapi mempercepat pembakaran, gitu ya. Nah ini cuma kisah lucu aja sih, bukan untuk dia gini. Lalu kemudian apakah berhenti sampai di situ tentang bagaimana kita mempercayai Rasulullah SAW dalam memberikan informasi hal gaib yang akan datang? Oh, masih panjang. Ada yang namanya peristiwa hari kiamat. Orang dibangkitkan semua dari alam kubur. Semuanya dibangkitkan. Tidak ada yang tidak tersisa. Lalu kemudian setelah dibangkitkan, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Yang jarak antara dirinya dengan matahari itu ada 1 mil jauhnya. Sehingga semua orang itu merasa gemetar, ketakutan dengan peristiwa itu akan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu tertunduk dan ketakutan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan telanjang bulat, tidak berbusana apapun. Lalu kemudian mereka apa? Dipanggil satu persatu, amalannya dikumpulkan, diperlihatkan kepada semua orang tentang kejahatannya, tentang kebusukannya, tentang aibnya, semuanya dibeberkan di dalam layar yang lebar. Lalu kemudian ditimbang amalnya. Kita kan nggak bisa mengatakan, udah percaya aja, gue udah pernah kok ngalamin itu. Apakah sudah selesai sampai di situ kisah ini atau informasi ini? Belum, Pak. Memasuki surganya kelihatan, surga indah banget, surga. Ingin sekali masuk surga, tetapi harus melewati jembatan. Di bawah jembatan itu adalah neraka. Neraka jahanam. Sehingga seseorang itu harus melalui jembatan itu. Ada orang udah mulai jalan, kepleset, jatuh. Baru juga ngelangkah kakinya, udah jatuh. Ada orang ini seperti berlari, begitu lincahnya dia seperti seorang pemain akrobat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai kepada ujungnya tanpa hambatan apa-apa. Ada yang berjalan nyantai aja sampai ke ujung. Ada orang sampai di tengah, lalu kemudian kepleset, jatuh. Ada. Sampai dengan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat, atau dia tergelincir masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terhina. Pertanyaannya, siapa yang memberikan informasi ini? Yang memberikan informasi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban kita sebagai bentuk syarat seseorang itu bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia wajib baginya mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat gaib, baik itu kisah-kisah terdahulu maupun peristiwa yang akan terjadi kelak, dimulai ketika kita menemui ajal sampai dengan perjalanan, apakah kita sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat atau kita tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terhina. Auzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah udah ada ya? Syurut berapa? Sudah masuk syurut ya. Kita membahasnya sampai ke 4 ya. Masih ada 2 lagi, poin 5 dan 6, yaitu mencintainya melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri,
terhadap, ya, melebihi cinta kita terhadap harta kita, melebihi cinta kita terhadap anak-anak kita, melebihi cinta kita terhadap istri kita, bahkan melebihi cinta kita terhadap orang tua kita. Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utama. Ya, nanti kita bahas. Kemudian yang keenam itu adalah mendahulukan perkataan atas segala perkataan setiap orang, mendahulukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas perkataan semua orang, siapapun dia, termasuk orang yang paling kita hormati dalam hidup kita, itu ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih didahului. Itu saja, ya, insya Allah pertemuan akan datang kita bahas poin yang ke-5 dan yang ke-6. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materinya tentang syarat kita bersyahadat atas Nabi Muhammad SAW. Untuk kita harus mengikuti apa yang dicontohkannya dan juga membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Seperti minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Yusuf, bahwasanya kajian ini merupakan hal yang wajib juga dan nilainya sangat besar berkaitan dengan tadi surat surut itu. Jadi jangan sekali kalau masih ada pertanyaan yang memang ingin disampaikan masih bisa, karena waktu surutnya masih bisa digeser juga. Jadi karena menurut ilmu ini adalah hal yang wajib dan nilainya juga sangat besar sekali. Makanya kalau ada masih ada pertanyaan masih kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh Pak, saya sedikit menambahin Pak, ya. Maaf, saya sedikit menambahin masalah Yesus Pak, ya. Buat sedikit mengenai masalah Yesus. Itu yang disalib itu Pak, ya. Yang disalib itu bukan Yesus Pak. Yang disalib adalah orang yang terkutuk. Yang terkutuk adalah Yudas. Yudas itu salah satunya murid Yesus 12. Yang membangkang adalah Yudas. Dari kalau Yesus itu betul-betul orang suci. Orang suci itu Yesus orang suci. Sebelum pendiri Kristen itu bukan Yesus. Yesus itu tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Paulus. Nggak kenal Kristen, nggak kenal Paulus. Jadi pendiri Kristen itu adalah Paulus. Selisihnya Paulus sama Yesus itu kurang lebih 50 tahun. Jadi Yesus sudah dikatakan kalau Kristen sudah salib, ya. Itu Paulus bukan muridnya, Yohanes bukan muridnya. Jadi yang digantung di salib itu adalah seorang lagi, itu adalah Yudas. Kalau Yesus itu sampai sekarang di Al-Quran juga ada, Yesus itu tidak mati, diangkat ke langit, diganti oleh Yudas. Jadi seperti di gereja terutama Pak, ya, mungkin lebih 30 tahun di gereja Pak. Itu kalau di gereja itu dari pendeta, dari pastor, itu kita harus mengimani aja Pak, harus mengimani aja. Jadi 80% dari agama Kristen Katolik itu tidak tahu Bible. Bible itu cuma terjemahan, aslinya tidak tahu, tidak mengerti. Bible itu terjemahkan bisa digunakan Pak, ya. Lain sama wahyu dari Al-Quran itu wahyu nggak bisa digunakan. Ya contohnya tadi dari Pak Haji Rukma sampai 1400 tahun nggak ada perubahan, itu wahyu, itu wahyu. Jadi
contoh yang muridnya Yesus itu ada Pak, itu orang Yahudi. Yahudi itu betul-betul mengikuti ajaran Yesus. Contohnya satu, Yesus itu sholat, sujud, dan Yesus itu murid dari Yahudi itu bersunat, tidak makan babi, tidak minum minuman, itu adalah murid Yesus yang sebenarnya. Jadi Kristen itu adalah Yesus palsu Pak. Yesus palsu itu yang bikin Yesus palsu adalah Paulus. Jadi Paulus itu bikin pembuat persaingan Allah Pak. Allah jadi bikin Allah kedua gitu. Jadi tidak ada bangkit dari ketika tidak ada apa itu dari karangan Paulus saja Pak gitu ya. Mungkin sebenarnya itu semua itu dari Bible itu kebanyakan ngambil dari Al-Quran Pak, mencuri Al-Quran Pak, seperti Allah, imam itu dan lain-lain itu ngambil dari Al-Quran. Kenapa ngambil dari Al-Quran? Supaya kita dikristenisasikan lebih gampang dengan adanya Al-Quran. Jadi yang saya tambahkan, sedikit saya tambahkan itu Yudas bukan Yesus. Kalau Yesus betul-betul sekarang masih di langit, bukan di surga Pak ya, di langit. Mungkin gitu ya, sedikit tambahan aja Pak Haji Lukman. Makasih Pak Haji. Baik, Pak Haji. Mungkin satu pertanyaan lagi kita akhiri konferensi. Silakan Pak. Siapa yang bertanya? Cukup. Maaf tadi yang satu saya sampaikan adalah Bible itu cuma terjemahan Pak. Itu dari Quran, istilah Quran nggak ada dari seluruh negara dunia itu aslinya tidak ada terjemahan. Jadi bisa bolak-balik tambahkan Quran lain sama wahyu gitu ya Pak. Baik ya sekalian, alhamdulillah kita telah sama-sama mengikuti kajian ilmu pengetahuan pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menambahkan kekuatan iman kita dalam bersyahadat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tentu saja kajian hari ini yang sama-sama kita Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Iya kayaknya. Mestinya. Terlalu.